Action. Halo, assalamualaikum. Welcome to back. Masih dalam suasana. Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel Deni Cahyani Official. Masih dalam suasana pandemi. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan, kita tetap mematuhi aturan pemerintah, bahwasanya kita tidak boleh sering keluar rumah kalau tidak ada perlu yang sangat penting. Stay at home. Sering mencuci tangan, tetap selalu jaga kesehatan. Terus apa sayang? Jaga kebersihan dan banyak minum vitamin. Itulah. Pada kesempatan kali ini saya sama suami mau mengupas tuntas lagu kami yang kedua, lagu saya yang kedua yang berjudul apa sayang? Mendolo bekas ning dodo. Sip. Tuh, kita mau mengupas tuntas lagu yang berjudul Mendolo bekas ning dodo. Siapa penciptanya? Terus bagaimana proses rekamannya, terus gimana proses ambil video klipnya ya sayang. Yang pertama apa sayang? Yang pertama Asal muasal lagu Mendolo bekas ning dodo itu sendiri. Asal dari mana? Lagu Mendolo bekas ning dodo. Sebenarnya pada saat itu belum ada judulnya juga. Iya, saya dapat belum ada judulnya. Jadi lagu Mendolo bekas ning dodo itu bukan ciptaan saya ataupun juga bukan ciptaan dari suami saya. Nggak jauh-jauh juga, yang menciptakan dari keluarga besar KJB TV. Dari keluarga besar KJB TV. Tapi lain ya sama yang lagu pisah, tapi masih krunya juga. Siapa penasaran? Penasaran? Lagu Mendolo bekas ning dodo itu yang ciptakan adalah Mas Teguh. Kalau di KJB TV mungkin awam ya, yang namanya Mas Teguh itu yang mana gitu. Tapi kalau di yang namanya Butejo, yang jadi Butejo pasti pada familiar. Butejo yang di KJB TV yang suka nyinyir, yang suka gibah, yang sering menyakiti hati orang lain. Nah, itulah Butejo. Dan yang jadi Butejo adalah itulah Mas Teguh. Kita panggil Mas Teguh. Ceritanya begini. Pada suatu hari, wah kayak cerita Kancil Nyolong Timun. Emang pada suatu hari Mas Teguh itu mau ada acara, mau pergi. Nah, pas banget perginya itu lewat depan rumah aku. Dan pada saat itu kita masih punya tempat tongkrong ya. Jadi kadang sering lah dari keluarga besar KJB itu nongkrong di situ ya, sekedar ngopi, sekedar ngobrol-ngobrol, sekedar sharing gitu. Tiba-tiba Mas Teguh itu datang ngasih selembar kertas. Mbak, tak kasih gitu. Terus aku lihat, wah ini apa gitu. Ternyata beliau kasih oret-oretan apa lirik ya, tapi belum ada nadanya. Kasih terus beliau bilang, udah Mbak, coba dinyanyiin, bikin lirik, bikin nada gitu.
Kan aku seneng dikasih oret-oretan. Akhirnya aku ngomong sama suami, izin lah sama suami. Suami oke gitu. Terus gimana sayang? Ya terus kita main gitar nyari nada. Mainkan gitar. Yang nyari itu saya sama Mas Otem, Mas Taufik gitu. Kita sering itu cari-cari nada. Tapi sebelum itu aku dikasih kertas itu, aku di kamar sendirian kadang nyari nada gitu, gimana gitu. Kira-kira pasnya gimana? Pasnya gimana gitu. Terus nanti kalau pas ketemu Mas Otem, aku sampaikan ke Mas Otem, Mas ini nadanya seperti ini. Nanti Mas Otem cari juga gitu. Nah, terus akhirnya ketemulah nada itu. Setelah ketemu nada itu, kita terus langsung ke kontak dulu, janjian dulu. Iya, kontak Mas Ruli. Mas Ruli kasih. Mas Ruli kasih. Kalau di Instagram itu Instagramnya RK Musik Wonosobo. Ya. Kita kesana, kita janjian, terus kita kesana karena beliaunya juga kan sibuk. Jadi kita nggak bisa sewayah-wayah terus tiba-tiba kesana ada orang itu enggak, karena beliau kan sibuk gitu. Harus bikin janji dulu. Janji dulu. Nah, setelah udah kita bikin janji, akhirnya kita tibalah pada saatnya kita ketemu sama Mas Ruli. Kita sharing dulu. Kita sharing, Mas lagunya seperti ini. Gimana? Nadanya seperti ini, gimana Mas? Terus sama Mas Ruli dicek gitu. Terus ada sedikit yang direvisi sama Mas Ruli, yang jadi ada bahasa Indonesianya diganti. Yang tadinya kan nggak ada bahasa Indonesianya, full bahasa Jawa. Terus ada satu kalimat yang diganti itu, yang dongoku ya mung siji mugi Gusti berkahi. Nah itu direvisi ya sama Mas Ruli, direvisi. Terus akhirnya terus ketemu. Tapi itu posisinya kita belum nemuin judul ya. Belum. Kita tuh belum ada judulnya. Setelah udah mateng, nada apa semua sudah mateng, kita akhirnya terus sambil guyon, iki judulnya apa? Dipikir-pikir gitu. Nah, lagu ini itu kan menceritakan tentang kisah satu pasangan yang di situ itu masih pacaran, terus yang cowoknya itu pergi merantau, pamit merantau ke luar kota. Nah, kenapa dikasih nama Mendolo? Karena pas sekali kita Wonosobo itu terminalnya di Mendolo. Nah, dan dikasih nama Mendolo Mandala kayaknya kalau nggak salah. Nah, terus akhirnya memang ceritanya si cowok itu berangkatnya merantau itu naik bis. Nah, naik bisnya kan di terminal tuh. Terminalnya ya itu terminal Mendolo. Nah, setelah itu cowoknya pamit merantau, yang ceweknya menunggu di rumah dengan setianya. Setia. Yang cewek menunggu dengan setia. Setelah beberapa tahun nggak pulang, si cowok itu kasih kabar ke ceweknya kalau dia itu mau pulang. Nah, ceweknya kan seneng, otomatis jemput lah gitu. Jemput si cowoknya itu, mikirnya nanti setelah pulang kan terus nikah gitu. Yang cewek jemput, setelah sampai di terminal Mendolo, yang ceweknya itu ngeliat ternyata cowoknya itu
pulangnya udah bawa istri, juga udah bawa anak gitu. Karena memang berapa tahun itu tidak pernah pulang, cuman kontek-kontekan aja gitu di dalam cerita. Yang cowok juga nggak jujur, jahat banget ya yang cowok nggak jujur. Tapi itu cuma di lagu aja. Di lagu aja. Terus setelah itu yang ceweknya kan sakit hati tuh, nah makanya itu akhirnya ditumpahin tuh di musiknya, di lagunya itu. Nah itu ceritanya lagu, kisah cerita lagu Mendolong Bekas Ning Dodo tuh seperti itu. Dan kenapa dikasih nama, akhirnya saya, suami saya, Mas Ruli kasih, juga di saat itu ada Mas Otem nggak ya? Ada Mas Otem juga. Gimana kita sama-sama mendolong bekas Ning Dodo gitu ya ceritanya. Sekilas itu di Terminal Mendoro itu wah bekas banget ceritanya, ya itu sakit banget, berangkatnya seneng pulangnya sakit gitu. Nah terus kembali lagi ke cerita awal, cerita yang kita kupas lagu itu ya. Setelah lagunya selesai, Mas Ruli itu bikin lagunya, dibilang cepet itu lama, dibilang lama itu cepet. Kenapa saya bilang seperti itu? Sebenarnya Mas Ruli bikinnya itu cepet, cuman kenapa sampai di saya lama? Karena gimana ya, Mas Ruli, ya itu kembali lagi, Mas Ruli kan sibuk, jadinya harus ngerjain ini harus banyak yang dikerjain, banyak yang dikerjakan. Di samping itu juga mencari komposisi instrumen pas, apa dan sebagainya yang gitu. Bagus. Setelah Mas Ruli jadi, akhirnya Mas Ruli kontak kita, ngasih tahu kita kurangnya apa dan segala macamnya. Sempat ada beberapa yang kita revisi lagi ya, tapi setelah itu terus langsung jadi. Mas Ruli langsung kirim ke saya sama suami saya, terus akhirnya jadi lagu. Oke, fix selesai jadi. Terus tiba saatnya bikin video klipnya. Seperti apa video klipnya? Biasa bikin video klip ya. Nek bagi aku, kalau bagi aku itu rempong itu ya, terus ya rempong ya seperti itulah namanya aja. Alhamdulillah kita lancar. Karena bayangan saya tuh bikin video klip seperti itu tuh sampai berapa hari, bahkan berapa bulan ya. Kayak yang pisah dulu kan kita cuma butuh berapa hari, 3 hari atau 4 hari lah ya. Dan kalau yang ini, yang kedua Mendolong Bekas Ning Dodo itu kita ngambil cuman 5 hari. Dalam 5 hari kita jadi bikinnya itu. Juga itu di dalam kota semua Wonosobo ya. Kita nggak keluar kota karena memang fokusnya kan di Terminal Mendolo gitu. Terus setelah itu hari pertama bikin itu kita udah bingung. Tapi biasa itu pada saat hari pertama saya nggak ikut, apa ada kerjaan iya, juga. Benar. Biasanya itu apa? Kalau kita memang janjian ya, kalau mau bikin yang gasik, biasalah kalau orang mau janjian itu mesti bilangnya gasik, tapi ya tetap aja molor ya. Tapi kita juga termasuk on time, maksudnya janjian jam 7, setengah 8 kita udah siap. Yang jadi halangan pada saat itu memang musim hujan dan pas pagi itu tuh mendung. Kita mau gimana ngambilnya? Sedangkan suami saya pada saat itu juga hari pertama tuh nggak bisa ikut karena beliau kerja, tidak bisa diganggu gugat kerjaannya. Pas lagi full-fullnya. Pas lagi full bekerja. Saya juga nggak mau ganggu pekerjaan beliau gitu. Dan beliau juga bilang,
udah ambil sendiri nggak apa-apa, nggak perlu sama aku, nanti ambillah dulu yang belum sama aku, yang adegan-adegan yang belum sama aku. Akhirnya kita pilih dulu yang adegan yang belum ada suami saya, terus kita berangkat itu sampai, kan jarak dari rumah saya ke kota, ke tempat ambil video klip klipnya. itu berapa menit ya? Ya kalau di menit Seperempat seperempat jam lah. 7 kiloan lah kurang Ya, lebih. 7 kilo. Sampai sana saya bingung. Kita berlima loh. Kita ambil cuma berlima kayak wong dolan pokoknya. Sampai kota hujannya gede. Wah, kita cuma muter alun-alun. Iki arep nanti ambilnya mau dimulai dari mana tuh kita bingung. Dan memang pada saat itu dari kru KJP nggak ikut semua karena mereka sibuk masing-masing, ada yang sibuk masing-masing, jadi cuma beberapa aja. Dan kami semua, saya dan kru KJP itu kita tidak memaksakan harus semua ikut gitu, enggak. Mana yang bisa, mana yang lagi ada waktu ya udah diambil aja gitu. Legowo gitu. Bahasanya legowo, slow. Tuh. Saya juga tidak mengharuskan semua harus ikut, enggak. Terus mereka juga enggak mengharuskan saya harus ikut waktu ngambil, enggak. Jadi kita emang los. Gitu. Terus sampai di sana kita cuma muter alun-alun. Kita mau mulai dari mana, mau ambil di mana, karena ya itu kembali lagi kita tuh nggak ada oret-oretan yang sini jam segini waktunya segini menit gini gitu, nggak ada. Cuman rangka aja. Nanti ceritanya kayak gini ya, udah. Tempatnya fleksibel juga. Kalau tempatnya fleksibel, yang penting karena itu memang lagunya mengarahnya ke terminal Mendolo, jadi ya yang penting ada terminal Mendolonya gitu. Kebetulan pas pada saat itu kan lagi direhab ya. Lagi direhab juga, jadi kita nggak bisa bebas. Eksplornya nggak maksimal. Cuman ya alhamdulillah lah, kita juga terima kasih sekali dapat izin juga, terus dapat dari kita juga nyewa bis ya. Terima kasih juga dari bis Sinar Jaya Wonosobo, Pak Sugeng, terima kasih sudah memfasilitasi kami untuk melancarkan proses itu. Nah, setelah itu hujannya cuma rintik-rintik gitu. Kita di mobil lagi mikir, ini mau sampai kapan kita di mobil muter-muter sedangkan waktu itu berjalan gitu. Nah, pas itu kita itu cuman bawa payung 2, sedangkan kita itu berlima. Terus gimana? Kan nggak mungkin. Kan terus terus kita akhirnya aku punya inisiatif, udahlah sambil nunggu hujan reda, ayo kita cari payung. Kita cari payung paling enggak 1 lagi gitu loh, karena 5 orang payungnya 2 kan nggak mungkin gitu. Akhirnya kita cari payung, dapatlah payung. Aku bilang mau beli berapa, 2 apa berapa lagi, 1 aja cukup. Akhirnya aku beli 1. Setelah aku beli 1, hujannya udah nggak hujan ya, nggak hujan tapi gerimis. Terus kita turun di tempat, kita pilih. Nah, di sini aja Mbak gitu, salah satu dari kru KJP. Nah, kalau di sini aja gimana gitu. Terus aku mikir ya udahlah nggak apa-apa. Awalnya sih aku rada malu soalnya rame gitu. Di pinggir jalan ya itu. Di pinggir jalan di depan kantor DPR Wonosobo. Pada saat itu lumayan rame karena udah nggak hujan, itu cuma mendung. Tapi nggak apa-apa lah. Akhirnya kami turun
Setelah kami turun, hujannya itu turun lagi. Jadi kenapa pada saat saya di depan kantor DPR itu pakai payung, itu sebenarnya itu sing asli itu aku tuh nggak pakai payung. Tapi kenapa aktingnya akhirnya pakai payung? Karena itu sebenarnya karena hujan ya. Keadaan. Hujannya turun lagi, jadi kita itu aku pakai payung. Yang ngambil juga pakai payung. Lucu banget. Dah, terus selesai di situ. Kita masuk mobil lagi. Kita masuk mobil dan hujannya itu hujan lagi. Terus saya juga sempat telepon suami saya, gimana, udah selesai belum gitu. Terus suami saya bilang belum. Oke lah, nggak apa-apa, memang aku juga nggak mau ganggu kerjaan suami sih ya, jadi ya udah gitu. Terus teman saya bilang, gimana kalau kita ambil di terminal sekarang, ya ngambil yang ada atapnya gitu kan, hujan nggak apa-apa gitu. Ya udahlah, aku cus langsung ke terminal Mendolo. Sampai sana cuman gerimis aja, kita ambil. Hujan lagi gede, segede-gedenya hujannya. Kita itu di terminal, kita berlima cuman diem aja. Mau gimana? Oh iya, setelah sampai di terminal Mendolo, saya sempat ganti baju, dan biasa saya ganti bajunya itu di mobil, nggak aneh-aneh yang harus seperti princess. Saya ganti di mobil, simple. Habis itu hujan, kita nunggu sampai agak kecil hujannya. Terus hujan udah agak kecil, aku mikir lapar, udah siang. Terus aku ngajak teman-teman, yuk kita makan dulu yang deket-deket sini lah, biar nanti kita bisa balik ke sini. Terus karena kan hujan, kayaknya makanan yang apa? Makanan yang hangat itu sepertinya bisa terpilih gitu loh. Akhirnya kita makan bakso. Sambil pas makan bakso itu pas baterainya kamera itu habis. Ya udahlah, baterainya kamera habis, kita juga udah lapar, ya udah kita makan dulu sambil cas kamera. Sambil nunggu casnya full, terus juga sambil nunggu hujannya agak reda. Udah lama gitu kan, waktunya sudah sambil muter terus ya, tapi hujannya tuh masih lebat gitu loh. Akhirnya saya mutusin, udahlah kita udah aja hari ini, kita ambil hari esok aja. Tapi dipikir lagi, lah yuk kita cari tempat aja yuk, di mana yuk yang enggak tempat terbuka, yang ada atapnya lah pokoknya gitu. Yuk di mana? Akhirnya gimana kalau kita ke Taman Fatmawati? Mesti yang masyarakat Wonosobo tahu ya, Taman Fatmawati. Kita ke Taman Fatmawati. Akhirnya kita ke sana dengan hujan, tapi tetap kita bisa ambil kan, karena kan di sana kan ada teduhannya. Kita ambil di sana, terus sampai maghrib kita tuh keenakan di sana, kenyamanan, tempatnya indah sih ya. Terus kita tuh sampai habis maghrib, dan pas kita mau pulang hujannya itu gede lagi. Tapi kita tetap terjang aja pakai payung, masuk mobil. Saya telepon suami, kamu udah selesai belum ya waktu itu? Belum juga. Waktu itu suami juga belum selesai kerjaannya. Akhirnya saya pamit sama suami, aku pulang dulu ya, kita pulang dulu gitu. Akhirnya kita pulang, sampai rumah saya biasa, nggak terus mencar, nggak terus kita pulang ke rumah masing-masing, nggak, tetap aja kita bareng, tetap aja guyon gitu loh. Nah setelah itu keesokan harinya lagi kita ambil lagi
di Terminal Mendolo. Kita fokus di Terminal Mendolo, tapi juga nggak lurus-lurus banget nih kita ceritanya. Kita biasa janji jam 7, dan pada saat itu kita berangkat jam 8 atau jam 9-an. Jam 9 kayaknya. Kalau yang hari sebelumnya itu kita akhirnya berangkatnya agak siang, karena sebelum itu kita ambil dulu di rumahku gitu, dulu. Kalau yang berangkatnya jam 7:30 itu yang keesokan harinya lagi, yang fokusnya di Terminal Mendolo itu. Di Terminal Mendolo. Kita berangkat rame-rame. Kita nambah talent lagi. Kita nambah talent 3 kan pada saat itu. 3 ya. Terus kita berangkat, kita janjian juga yang dari arah Wonosobo ke terminal, nanti kita ketemu di sana. Akhirnya kita ketemu di Terminal Mendolo. Kita ambillah satu adegan. Baru berapa adegan ya itu? Baru adegan yang mau naik ke bis, mau pamitan itu udah mau hujan. Nah, aku pikir lagi ini gimana gitu, karena memang sih waktu itu pas musim hujan juga. Musim hujan. Kita terus makan kayaknya. Akhirnya kita dapat dua adegan. Iya, kita dapat 2 adegan. Baru 2 adegan udah hujan. Saya bilang udahlah, kita makan dulu aja sambil nunggu, sambil makan kita cari tempat yang bisa buat berteduh enak gitu loh. Sambil sharing-sharing juga. Sambil sharing-sharing. Terus akhirnya kita makan kembali lagi tapi beda tempat gitu. Kita nunggu di tempat itu. Kita kira itu hujan kan udah gede, paling berapa lah sebentar. Ternyata kita sampai berapa jam itu? Sampai sore. 3 jam. Itu hujan mulai sebelum luhuran itu sampai jam 3-an. Hujannya sebelum luhur belum. Itu hujan sebelum luhur. Kita mikir paling sebentar, ternyata sampai mau jam 1. Enggak, jam 3. Sebentar, jam 1 dulu. Jam 1 kita mau ambil adegan. Cuman di situ itu yang diambil itu memang di terminal itu kan yang turun sama berangkat. Yang berangkat udah tadi. Terus yang turunnya itu yang sudah membawa anak gitu. Nah, pada saat pas udah terang, si anak harus melaksanakan kewajiban karena dia sudah minta taekwondo, daftar taekwondo, ya mau nggak mau ya harus berangkat karena itu memang jadwalnya pas hari itu dia harus taekwondo. Akhirnya saya bilang, kamu berangkat taekwondo dulu, nanti kalau selesai taekwondo baru kamu ambil klip, ambil gambar. Awalnya dia ngeyel, nggak mau, aku mau ambil aja, mau bolos, tapi memang saya nggak mau. Kamu harus taekwondo dulu gitu. Akhirnya dia berangkat dulu. Kita nungguin lah dia, ya nggak? Dan didukung lagi dengan hujan lagi. Akhirnya kita nunggu sampai jam 3. Nah, jam 3 itu si anak itu sudah selesai. Saya jemput dulu juga itu. Jemput taekwondo dulu. Terus kita yang lainnya masih nunggu di warung itu. Tapi sih bersyukurnya alhamdulillah warungnya itu milik si anak itu. Jadi kan kita bebas gitu. Tidak itu ya. Oh iya, talent tambahnya sama aja ya. Oh iya, nanti sayang, nanti. Nah, setelah itu terus kita selesai itu kita ambil klip karena udah nggak hujan, kita kembali lagi ke terminal Mendolo. Nah, yang jadi motor karena rumahku tuh di pinggir jalan, jadi suara motor gitu nggak apa-apa lah ya, kita kan juga lagi santai sharing gitu. Jadi setelah selesai
kok selesai sih setelah Reda hujannya hujannya reda, reda. kita kembali lagi ke terminal Mendolo dan kita ambil gambar-gambar itu. Dan yang jadi talent yang jadi pelakornya itu jangan salah paham ya. Dia itu temanku, teman baikku gitu. Jadi memang bukan saya nyewa orang nggak kenal atau gimana orang lain jadi talent, enggak. Talentnya itu keluargaku sendiri, sahabatku sendiri. Jadi memang itu cuman di cerita, yang sebenarnya enggak seperti itu. Jangan salah paham ya gitu. Saya minta tolong ke beliau, tolong dong mau nggak jadi talent kayak gini ceritanya, jadi pelakor. Tadinya dia, wah masa aku jadi pelakor gitu. Terus aku bilang udahlah aku tak izin sama suamimu gitu. Terus saya sama suami saya izin dulu dong, soalnya kan kayak gitu kan kita nggak tahu gitu. Siapa tahu apa suaminya nggak berkenan kan, saya nggak, nanti udah ambil udah jadi malah nggak berkenan. Terus kita berdua itu izin sama suaminya. Alhamdulillah, terima kasih Mas Heri memperbolehkan istrinya menjadi talent kita gitu. Makasih juga ya Bunda Ajeng. Bunda Ajeng itu best of the best instruktur senam. Nah nanti kalau siapa yang mau senam, nah tuh Bunda Ajeng ya. Terima kasih ya sekali lagi Bunda Ajeng, Mas Heri, keluarganya. Terima kasih sudah memberikan izin. Ya walaupun soalnya gini ya, memang talent seperti itu, jadi pelakor, apalagi jadi pelakor itu dibilang simple kalau orang biasa sih ya, oke nggak masalah. Cuman kalau orang yang terbawa suasana kan nanti baper gitu loh. Makanya kita benar-benar izin juga ke suami gitu. Nah selesai itu kita lucu pokoknya, sing adegannya diulang-ulang terus karena kita tuh ya itu, karena yang sebenarnya kita kan bahasa Jawanya perawan ya, perawan bareng-bareng gitu, ditempatkan di suatu cerita yang kayak gitu kan lucu gitu. Kita ngulang sampai berapa kali kita ngulang, setelah itu off, udah sore. Makasih juga buat Mas Uzi. Mas Uzi itu terima kasih ya udah memfasilitasi juga, terima kasih. Mbak Fitri juga makasih udah nemenin dari pagi sampai sorenya itu gitu. Terus terima kasih juga Mas Lis sudah memfasilitasi motor buat kita. Si Pitung yang unyu-unyu. Si Pitung yang asik gitu. Nah setelah itu off ya, kita selesai hari itu karena selesainya juga udah mau maghrib juga. Biasa kita pulang ke rumahku dan kembali lagi di rumah itu nggak pada istirahat. Ada yang ya sih memang terus mandi apa, cuman ya udah mulai pegang HP, mulai pegang laptop edit, mulai gini-gini. Lihat ada yang kurang enggak, ada yang lucu pasti. Gitu udah. Terus keesokan harinya lagi kita ambil lagi ke DA. Itu DA itu apa namanya? Itu Dalan Anyar Tetean, Patean. Ya, Dalan Anyar Tetean ya. Daerah sini juga Tambi ya. Bedakah. Di Bedakah kita ambil di sana. Senengnya, makasih juga ya itu tempat kopi apa namanya? Greenland. Makasih Mas sudah memfasilitasi kita juga. Di situ kita ambil beberapa adegan, dan senengnya kita nggak sadar nggak disengaja kita tuh seneng pada saat pengambilan itu pas kita bareng sama orang panen teh. Itu tuh kita nggak disetting loh ya, pas masih kebetulan ada yang lagi panen, jadi wah ambil di situ kan asik gitu. Dan lucunya lagi pas ambil gambar itu kan kebetulan kita bawa bocil-bocil 2.
udah jadi ada yang Lucunya bocor. Ada yang kelayu juga, yang talentnya jadi anaknya udah habis, nggak ada pengambilan gambar, tetap ngeyel mau minta ikut. Adiknya, halo Eka juga mau ikut ya sayang, Mbak Nora ikut, Mas Eka ikut, gitu, adik Eka ikut. Akhirnya mereka pada ikut. Nah di situ rempong, kita lagi ngambil gambar, mereka yang bocor apa, mau marah, anak kecil, nggak marah, kita ngulangin lagi adegannya, tapi nggak apa-apa. Dibikin Namanya aja happy anak-anak aja. gitu, namanya juga anak-anakan lucu gitu. Setelah itu kita nggak sampai sore ya. Nggak sampai sore. Nggak sampai sore. Bawa anak-anak Bawa juga. anak-anak juga kan. Nanti kalau sorean kan juga dingin. Kasihan. Akhirnya kita pulang. Selesai. Biasa deh di rumah. Rempongnya itu ya itu. Ada yang langsung ngambil laptop, ada yang langsung edit, ada yang langsung cek. Pokoknya makasih sekali lah ya tim editing. Mau disebutin nggak ini ya? Sama Terima kameramennya kasih, ini. My Editing dan My Kamera yang selalu setia sama aku. Semoga aja tetap setia. Yang pada saat kita berakit-rakit sampai nanti insya Allah ya, semoga aja kita bisa berkembang, selalu setia, selalu nemenin kami berdua. Terima kasih sekali. Nah setelah itu malamnya kita ambil yang di jalan di depan rumah tuh ya. Malam di dalam rumah juga karena kita keterbatasan alat juga ya. Lucu loh, kita itu belum punya apa-apa, kita cuman baru punya kamera aja. Kita itu simple lah ya, bukan simple sih, memang keadaan memanfaatkan alat yang sudah ada. Jadi kita tidak harus mengharuskan yang seperti ini gitu, enggak. Tapi apa? Ya memang adanya seperti itu. Apa yang bisa kita pakai ya kita pakai gitu aja. Nanti kita misalkan ada rezeki bisa beli apa ya kita beli. Jadi kita enggak memaksakan hari itu juga harus beli itu, enggak. Memanfaatkan apa yang sudah ada dulu. Nah malamnya kan udah di ending terakhirnya gitu, kita ambil yang di depan jalan, sepanjang jalan Kertek sampai pasar Kertek kita ambil gitu. Terus selesai deh endingnya itu kita sampai malam ya. Itu sampai jam 11 malam kalau nggak salah. sampai malam terus ya udah sih prosesnya. Proses editingnya itu cepet. Alhamdulillah kita punya editing itu yang super cepat, kilat, tas ora kakean gaya, ora kakean cangkem, dia itu nggak kebanyakan rempong lah ya. Apa yang menjadi kewajibannya, entah itu nanti hasilnya untuk dia pribadi seperti apa dia nggak urusan, yang penting dia bisa membahagiakan aku kayaknya. Terus sama berkarya juga. Sama berkarya. Semoga kita selalu diberi panjang umur ya. Amin. Kesehatan, panjang umur yang manfaat, yang berkah barokah rezeki kita ya. Nah mungkin sekian ya dari kita. Seperti itulah cerita perjalanan kita tentang lagu Mendolo Bekas Dodo. Jangan lupa selalu dukung kami, support kami. Jangan lupa like, komen, terus jangan lupa juga yang belum subscribe, dipencet ya tombol subscribe-nya. Dukung kami selalu. Salam sehat selalu. Salam kemrewek. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.